Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kita di mata kuliah Kewarganegaraan yang terdiri dari 2 SKS. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat menyimak materi ini dengan baik dari awal sampai akhir sehingga dapat mengerti dan memahami materi ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai. Bismillah. Baik, pada pertemuan kedua di hari ini kita akan membahas mengenai tentang landasan historis, sosiologis dan yuridis serta dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Kita mulai dari landasan historis kewarganegaraan. Secara historis pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Partis, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia, yang kita kenal juga dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri bangsa-bangsa, itu oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai. Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Profesor Nina Lubis tahun 2008, seorang sejarawan, menyatakan, dahulu musuh itu jelas. Penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negara sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap dan lain-lain. Nah, dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa atau the founding fathers kita belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural. Ini kita masuk kepada aspek landasan sosiologis Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Jadi pada saat awal permulaan awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa kita. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Mr. M. Hutaruk, Suroyo Warsid, Sumarjo, Charles Rasjidi, Soekarno dan Mr. Simorangkir. Pada cetakan keduanya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yaitu Prijono tahun 1960 dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Prijono, buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia identik dengan istilah seperti Staatsbürgerkunde dari Jerman, Civics di Inggris atau kewarganegaraan di Indonesia. Kita masuk kepada landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama itu kewarganegaraan lanjut pada tahun 1957 itu. Terus yang kedua Civics dikenal pada tahun 1962 dan lanjut pada yang ketiga pendidikan kewargaan negara yang dikenal pada tahun 1968. Nah, pada masa Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building, bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewargaan negara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi. Artinya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikorelasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi. Sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kewargaan negara menjadi lebih hidup, menantang dan bermakna. Lanjut pada selanjutnya, kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini terpisah dari ilmu-ilmu yang sebelumnya seperti ilmu sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia maupun ilmu tentang ekonomi dan hak asasi manusia. Jadi dia tersendiri, terkhusus. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP.
Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan ekonomi menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang kita kenal dengan nama IPS. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat yang pertama pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN 2013. Nah, lanjutlah sampai akhirnya menjadi kewarganegaraan. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dari dua dokumen kurikulum tersebut. Nah, bagi mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut ya. Nah, inilah dia tadi dasar historis, yuridis dan sosiologis kewarganegaraan. Dan historis itu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Lanjut pada aspek sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia secara politis. Dan selanjutnya dari aspek yuridis ya, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Kita masuk kepada materi tentang dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, kita dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah ya, periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintah Republik Indonesia. Sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode ini ya. Periode saat ini yang dikenal Indonesia sebagai era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan RI? Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu, peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan serta sikap perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itu. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi dan lingkungan hidup.
Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan masyarakat, ya, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Nah, pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, itu tadi materi kita mengenai tentang landasan sosiologis, ya, historis dan yuridis kewarganegaraan dan masuk dalam dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Nah, diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk juga bisa mencari tambahan literatur baik di buku, e-book, ya, artikel ilmiah, referensi jurnal dan lain sebagainya yang bersifat ilmiah, maka bisa menjadi tambahan materi. Dan silakan men-share dan saling berbagi satu sama lain. Baik, itu demikian dari saya, Wahib Asyahri. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.